kurang lebih kamu bisa menghasilkan berapa? Bentar Mas, tak cek dulu. Oh gitu. Wis, ngeri. Nah, hari ini kita kedatangan Fawas sama Reina. Ini sama-sama mahasiswa bisnis digital semester berapa, Mas? 6. 6, sama ya? Iya. Boleh diceritakan, Fawas, usaha apa yang kamu rintis? Oke, jadi usaha yang saya rintis itu usaha jasa cuci sepatu. Tepatnya itu ada di rumah saya. Saya menggunakan rumah saya untuk bisnis. Yeah. Itu saya mulai karena faktornya adalah ekonomi. Wih, Yang faktornya pertama ekonomi. itu ekonomi. Karena pengen dapat uang jajan yang tambahan, Ya. itu saya mencoba untuk membuat bisnis jasa cuci sepatu ini. Kenapa memilih itu loh? Maksudnya kan banyak usaha ya. Kan bisa tutulan cilok atau sempol gitu kan banyak. Ya kan? Oke. Kan banyak. Itu kenapa kok memilih apa namanya cuci sepatu tuh kenapa? Karena saya mencari yang bisa disambi, yang bisa kuliah jalan, usaha juga jalan gitu loh. Oke. Nah, saya mikir-mikir kebetulan teman saya itu ada yang buka cuci sepatu juga. Nah, saya mikir-mikir kalau saya bikin cuci sepatu juga, kira-kira bisa nggak sih kalau disambi kuliah gitu. Nah, ketika dicoba ternyata bisa. Jadi pas dosen yang jelasnya kalau Nggak gitu konsepnya Mas. Kan disambi. oh jadi Gini, ketika kita kuliah ya kuliah. Nah, ketika pulang kuliah kita bisa mengerjakan cuci sepatu ini. Jadi kuliah ya kuliah, bisnis ya bisnis gitu. oh tak pikir kuliah harus cuci Enggak. sepatu gitu enggak ya. Beda. Oke, jadi kuliah tadi di apa namanya alasannya selain untuk menambah uang jajan, kenapa memilih cuci sepatu karena apa namanya ini bisa disambi kuliah dari jam sekian terus mengerjakan sampai jam sekian. Itu pembagiannya bi? Kamu membaginya gimana? Untuk pertama-tama sih karena ini mulainya dari nol ya Mas. Jadi saya mencoba untuk mengerjakannya sendiri. Kuliah, pulang kuliah, terus sampai Pulang kuliah biasanya jam berapa? jam sekitar jam 4. Jam 4, oke. Jam 4 Dari pagi itu? dari pagi. Berarti kadang juga dari siang. Dari pagi, siang itu sampai sore jam 4 itu kuliah. Pulang berarti langsung mengerjakan itu. Itu kira-kira sampai jam berapa? Tergantung seberapa banyak sepatu yang dicuci. Nah, Semakin banyak, semakin banyak berarti semakin lembur. Semakin lembur. Nah, gitu. maka dari itu. Awal-awal itu berarti mulainya kapan, Pak Mas? Mulainya apa namanya usaha cuci sepatu ini mulainya dari kapan? Dari September. Sebelum PKKMB. Sebelum PKKMB-mu PKKMB yang tahun ini. Tahun ini. Oh, berarti mulainya semester 5 kamu. Ya, semester lima. Mulai semester 5 berarti udah mau setahun ini. Hampir setahun. Wah, hampir setahun. Lah itu ininya gimana? Maksudnya dalam sehari sekarang loh, kamu bisa mengerjakan berapa? Dalam sehari itu untuk satu orang itu bisa sampai 6 sampai 9. 6 sampai 9. sepatu, Lah ya. ininya berapa? SDM berapa? Sekarang kamu punya SDM berapa? Total 3. Wes. Total 3. Berarti 3. setidaknya satu hari 18. Iya, kalau ada cucian segitu banyak ya 18. Ya, artinya 18 sampai 20 itu bisa dikerjakan dalam satu hari. Gitu ya. Oke. Banyak lu udah banyak lu itu. Sebentar Mas. Ini kan SDM-nya 3 termasuk saya ya. Yang satu ini khusus untuk mengerjakan cucian ini. Jadi saya juga bantu cuci, dia juga nyuci satu ini. Terus yang satunya lagi itu khusus di konten. Terus editing, promosi. Itu Mbak Rina. Oh, bagiannya Rena gitu. mengerjakan itu. Oh, aku terhitung. Baru tahu. Jadi kenapa kamu duduk di sini Rena? Lah alasannya itu tadi. Terima kasih. Tapi untuk awal-awal gimana? Pak Mas. Maksudnya promosimu itu di awal-awal kan tentu ada strugglingnya kan, maksudnya enggak yang terus bisa langsung dapat 9, 10
dan lain-lainnya itu untuk awal buka itu kamu bisa dapat berapa pasang dan strategimu yang kamu lakukan itu gimana? Oke, jadi awal-awal itu kita bikin promo. Oke. Untuk pasaran cuci sepatu di daerah Karanganyar, di daerah Solo Raya itu kan sekitar 25 sampai 30 ribuan. Oke. Nah, saya melihat kalau ini saya patok harga setengah atau 50% dari harga pasaran ini mungkin akan rame gitu loh. Oh. Nah, target pasarnya itu lingkup dari daerahku sendiri atau dari keluarga-keluarga, teman-teman, kerabat gitu. Alhamdulillahnya ternyata antusiasnya oke. Jadi banyak pas awal-awal itu karena promo juga orang-orang mikirnya kan, loh ini cuci sepatu kok murah banget gitu. Jadi pada berbondong-bondong. Oh gitu. Ini maksudnya ini juga jadi bahan pembelajaran bersama, artinya ketika mau membuka usaha riset dulu berarti ya. Iya, riset dulu harga apa namanya usaha apa yang mau kita jalankan, kemudian harga di pasaran itu berapa kan gitu ya. Oke, bagus nih, maksudnya sudah dimulai dari riset dulu, sudah dimulai dari asesmen dulu di lapangan bagaimana, kemudian baru apa namanya aksi langsung dijalankan. Ketika dijalankan mulai dari lingkup keluarga itu udah oke. Nah itu kan dari awal kan kita sebisa mungkin membangun portofolio gitu loh mas, kayak portofolio. Jadi bikin fotonya, bikin seberapa banyak orang yang udah nyuci di Brody Shoes Care. Iya teman-teman, ini nama usahanya Brody Shoes Care. Brody Shoes Care. Oke. Nah untuk membangun portofolio itu sendiri kita kan caranya dengan mematok harga yang setengah harga itu tadi, terus mencari customer dari lingkup terdekat dulu. Ini secara organik dulu, belum menggunakan ads berbayar itu. Nah ketika sudah mendapatkan pelanggan, kita udah foto-foto kalau kita udah pernah nih nyuci banyak, diupload di Instagram, upload di TikTok. Nah, kita bikin konten-konten itu. Nah, ketika udah mencapai di mana konten-konten udah cukup, udah layak untuk diupload gitu loh, Mas. Nah, itu baru kita iklankan dengan berbayar. Yang berbayar. Oke, nanti lebih dalam, maksudnya lebih dalam membahas tentang apa namanya konten dan publikasinya seperti apa nanti beralih ke Rena. tapi yang pengen saya tanyakan juga terkait dengan apa namanya produknya ini kan, maksudnya ini sebenarnya kalau di pasaran kan banyak ya, Mas. Maksudnya jasa untuk cuci ini kan banyak. Tawaran yang kamu berikan kepada customer dibanding yang lain ada nggak? Maksudnya ada tambahan atau gift tambahan atau jasa tambahan yang kamu berikan ke konsumen yang lain apa? Karena kan cukup banyak ya kompetitornya itu apa? Ada nggak? Yang pertama tadi kan udah riset dulu nih. Di pasaran itu harganya berapa? Nah, sebisa mungkin saya mendekati harga yang ada di pasaran tapi di bawahnya. Di bawah ya. Di bawahnya. Nah, terus untuk menarik customer, saya juga menggunakan voucher potongan harga. Itu potongan 10.000. Potongan 10.000. Itu dari harga berapa? Dari 25.000. 25.000 kepotong 10.000. Jadi 15.000 dok. Iya. Harga nasi Padang. Oke. Dari apa namanya voucher, kemudian antusias dari apa namanya gift yang kamu keluarkan itu menjangkau berapa banyak? Ataukah cukup berhasil dengan strategi itu atau bagaimana? Dibilang berhasil kayaknya masih belum, karena antusias voucher ini kayaknya masih dikit ya. Kurang. Soalnya yang nanyain yang repeat order pakai voucher itu masih sedikit. Bisa dihitung jari 2 orang lah. Tapi apa Mas, maksudnya kalau ngomongin cucian itu kan kita familiar dengan laundry baju ya. Maksudnya laundry baju. Dan itu pun kalau mungkin sekarang udah mulai aware apa namanya orang-orang
banyak yang sudah mulai cucinya ke laundry kayak gitu. Tapi kalau cuci sepatu ini masyarakat tuh gimana? Maksudnya apakah sudah aware, apakah sudah memilih daripada cuci sendiri kemudian malah gimana mending ke tempat cuci aja sih. Sebenarnya faktor atau keuntungannya apa aja sih? Mengapa kita harus cuci ke tempat cucian daripada cuci sendiri? Gini Mas, kalau dilihat dari masyarakat sendiri kalau mau nyuci itu kayaknya lebih milih untuk cuci sendiri. Kalau di daerah-daerah seperti Karanganyar di tempatku itu kemungkinan banyak orang yang lebih milih untuk cuci sendiri karena menganggap kalau cuci sepatu itu mahal. Makanya mereka mencoba untuk cuci sendiri. Cara mensiasatinya saya mencoba untuk mengedukasi masyarakat gimana sih kalau nyuci sepatu sendiri itu bisa bikin sepatu menguning, bisa gampang lopek gitu ya? Gampang lopek lepas karena salah nyucinya. Masyarakat kan nggak tahu, orang-orang nggak tahu kalau nyuci biasanya kan pakai sabun sunlight, pakai rinso. Itu kan bisa bikin sepatu jadi kuning. Kalau teman-teman punya sepatu yang menguning itu kemungkinan besar adalah nyucinya salah. Nyucinya sendiri, dicuci sendiri dengan bahan yang tidak sesuai. Gitu ya. Loh, lah sebenarnya apa bedanya? Maksudnya dicuci sendiri dengan dicuci di Brody Shoes and Care itu gimana? Kan sama-sama dicuci juga. Iya. Alat yang kita gunakan itu beda Mas, sama gitu. Caranya untuk mencuci itu beda. Ada proses-prosesnya tersendiri lah. Dari sabun untuk mencuci itu kan khusus untuk sepatu ya. Terus cara mencucinya kan nggak sampai basah kuyup. Ora dicelup nih gitu. Biasa kayak pentol kayak gitu dicelup nih. Nggak sama kayak nyuci baju. Terus diiring kayak kan enggak ya. Jadi cuci di tempat pencucian itu di laundry sepatu itu enggak masuk ke pakai airnya itu cuma sedikit mungkin karena bisa bikin residu. Gitu. Terus untuk menjemurnya itu enggak di bawah sinar matahari secara langsung. Jadi cuma diangin-anginkan aja. Kalau dijemur di bawah matahari secara langsung itu ya itu bisa bikin kuning, terus outsole-nya mudah lepas gitu. Jadi ada maksudnya ini ya salah perawatan bisa menyebabkan jadi cepat rusak ya. Berarti harusnya sepatu ini bisa dipakai 3 tahun. Karena prosesnya ini salah berarti kayak gitu tadi. Oke, benar-benar. Target orang cuci sepatu kan orang-orang yang males nyuci, nggak punya waktu buat nyuci. Terus biasanya kalau orang-orang yang sayang sepatunya itu kan nyuci, mending dicuciin ke cuci sepatu daripada nyuci sendiri, nanti hasilnya malah gimana gitu ya. Oke. Sepatunya sudah mahal. Sepatunya sudah mahal, dicucinya juga dengan yang tepat. Cara bikin awet sepatu itu begitu berarti. Jadi tipsnya begitu. Jadi kalau beli sepatu sudah mahal, jadi perawatannya harus diperhatikan, enggak sembarangan gitu ya. Oke. Kita beralih ke Rena sebentar biar ada ini pengen dapat advice inputan dari strategi promosinya. Kalau dari awal tadi sampaikan bahwa ya di awal kita bikinnya begini strateginya, mulai dari orang-orang yang mudah kita jangkau dulu kayak gitu. Nah, ini kan menemani dari awal tuh Fafas. Dari awal. Oh, dari awal kan ya. Jadi besar kecilnya juga. Ya, dari Reina juga. Yang mau kita tanyakan tuh, yang mau kita bahas bersama tuh, maksudnya setiap setiap promosi publikasi sampai sekarang itu kan pasti ada tambahan-tambahan, kemudian ada update dan lain sebagainya. Kalau kamu
mengamati dari awal tuh prosesnya bagaimana? Bisa diceritakan proses dari awal, kemudian ada update sampai sekarang yang kamu jalankan bagaimana promosinya? Prosesnya tuh sebenarnya awalnya itu cuma apa sih yang sederhana aja, konten yang sederhana dari before after, sebelum dicuci sama setelah dicucinya bagaimana. Kayak gitu aja sih sebenarnya. ya? Terus berkembang jadi upload di TikTok video-video yang ngikutin yang lagi viral yang gitu, viral. tren-trennya gimana. Sama pakai sound yang viral pasti kan langsung naik gitu. Oke, itu untuk awal-awal atau bagaimana? Iya, untuk awal-awal itu kesalahan kita membuat portofolio di Instagram itu feed Instagram gambar. Nah, jadi trafficnya itu sedikit, jangkauannya lebih sedikit. Nah, karena kita tahu kesalahan kita ini tidak bisa menjangkau traffic yang lebih tinggi, makanya kita beralih ke Reels. Oke, jadi awalnya memulainya dari Instagram atau Iya. TikTok? Instagram dulu. Instagram dulu, Iya. baru TikTok. Iya. Tapi Instagram mulainya dari Feed. Iya. bukan Reels. Iya. Oke, kemudian setelah Reels baru ke TikTok atau ini berjalan barengan? Barengan. Oh, barengan. Iya, itu sambil bikin video juga gitu di TikTok. Nah, ntar juga ada bikin di Reels-nya. Gitu. Oke. Nah, ininya gimana? Apa namanya? Selama ini jangkauan atau reach-nya, engage-nya ini cukup tinggi, menjangkau banyak orang atau gimana? Sebenarnya lumayan sih, apalagi waktu udah sampai ke ads. Nah, itu kan viewersnya langsung melejit gitu. Terus di TikToknya kan juga gitu. Untuk mulai ads-nya kapan? Berarti mulainya ad di apa namanya? Dipromotkan kapan? Mulainya itu dari TikTok dulu kalau dari TikTok. iklannya ya. Jadi dua-duanya di ini kan, di ads kan? Iya. Oke. Tapi enggak semua konten juga. Jadi artinya kalau mau mulai ads-nya itu dari TikTok, ya. Baru juga Instagram baru lari ke Instagram. Oke. Terus lari lagi ke Google Maps. Ya. Oh, Google Maps ya. Juga ada. Nah, untuk konten-konten yang apa namanya kalian produksi, ini ada trik khusus nggak? Maksudnya kayak ini kan cukup segmented banget ya, orang apa namanya cuci sepatu kan nggak semua orang ini cuci sepatu, aware untuk cuci sepatu. Ada kalangan khusus tertentu yang dia melakukan cuci sepatu gitu loh, kayak strategi apa dari kontennya yang kalian lakukan? Ya itu tadi. Pakai Untuk kontennya itu bukan, maksudnya bukan untuk promosinya, bukan deliver ke apa namanya ke ads-nya, tapi kontennya, Isinya. isinya. Selain tadi kalau di TikTok menggunakan sound yang lagi viral, kemudian tren-tren yang lagi viral, tapi dari kalian sendiri itu ada trik konten yang ini brody banget nih. Tetap ngikutin tren sih, Mas. Tetap ya? Tetap ngikutin tren. Kalau misal gini contoh, kita ada nyuci sepatu Adidas Samba. Adidas Samba itu kan Adidas yang cukup viral juga, cukup di banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Nah, ketika kita kan ngeditnya pakai Capcut. Capcut ya. Kan di Capcut itu ada referensi konten banyak juga, template-templatenya juga ada. Nah, kita cari yang relevan sama Adidas Samba. Nah, itu kan banyak, Mas. Kita pakai templatenya itu untuk dipromosikan di Instagram sama di TikTok. Tapi tetap milih yang lagi trending pada waktu itu. Tapi artinya dengan menggunakan apa namanya CapCut, menggunakan ini rekomendasi itu kalian pakai gitu loh ya, artinya yang paling ini apa, kemudian baru di adsense-kan. Oke. Kendala yang kalian hadapi apa? Mungkin selama setahun ini nanti Raina juga bisa menceritakan dari sisi apa namanya produksi untuk kontennya, publikasi dan lain-lainnya, atau Fawas secara general bisa menjelaskan kendala apa yang kalian hadapi selama ini. Yang utama kemungkinan waktu sih, Mas. Waktu karena harus membagi waktu kuliah sama usaha ini kan. Apalagi yang bantuin nyuci itu sekarang udah mau pindah kerja.
Jadi kemungkinan kalau ada cucian banyak itu saya sendiri yang nyuci, jadi harus lembur gitu. Lembur sampai jam 1 sampai jam 12, nanti paginya kuliah. Itu kalau Gitu, satu ini bisa berapa lama tuh? Kita nggak usah bicara yang terlalu kotor banget lah. Standar gitu loh. Maksudnya standar satu pasang itu bisa berapa lama untuk mencucinya? Kalau nggak terlalu kotor itu biasanya 40 menitan, 30-40 menitan udah jadi. 30-40 menit. Cepet ya. Cepet. Itu berapa lama perjanjiannya? Maksudnya dengan customer itu berapa hari untuk kembali? Di Instagram, di sosial media kita itu udah tertera price listnya, terus di bawahnya ada tulisan estimasi pengerjaan 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Itu deep clean. Ada juga yang express. Express itu bisa dikerjakan maksimal 24 jam. Maksimal 24 jam. Jadi bisa sehari jadi itu bisa. Ditunggoni gitu. Bukan, enggak ditunggu juga. Enggak ditunggoni juga. Dang tak tunggu, Mas. Itu artinya semua sepatu toh, Mas. Dari sepatu, mungkin sepatu casual atau sepatu sneaker gitu, sepatu kulit, sepatu ini atau gimana? Kebanyakan sih sepatu casual. Kamu menerimanya gimana? Semua sepatu, semua jenis sepatu kamu terima untuk dicuci atau bagaimana? Selagi masih bisa untuk dicuci itu saya terima. Kalau kondisinya udah fatal kayak dipegang aja bisa robek, itu kan nggak bisa dicuci, bisa diterima. Wis guaan ngono. Ya ngopo rasa dicuci? Lem biru. Gua ngono. Gitu ya, berarti ada kategori yang selain itu enggak? Maksudnya saya enggak bisa dicuci atau kamu tidak, ini enggak bisa dicuci di sini, Mas. Itu apa aja selain itu tadi yang kamu jelaskan? Sepatu kulit itu bisa dicuci juga? Bisa. Kalau kulitnya robek pun bisa diperbaiki. Kulitnya robek ada repairnya. Ada repairnya. Bisa. Oh, berarti ini kamu juga melayani repair selain cuci. Terus apa lagi? Repaint juga bisa. Repair sama Unyellowing. Apa? Unyellowing. Gimana itu? Unyellowing itu khusus buat outsole. Outsole sepatu yang biasanya warna putih tapi menguning. Oh. Karena ya itu tadi salah pencucian dan lain-lain itu. Itu ngertinya biasanya di baiklin ya kan. Yang pentingnya gue baiklin. Kayak tawas. Terus ada whitening juga. Whitening itu khusus uppernya, bagian atas sepatunya itu loh. Whitening khusus buat sepatu warna putih yang menguning. Gitu ya? Terus ada lagi reglue. Lem. Jahit iso, Mas. Jahit belum. Jahit belum. Lah iya ngesol juga. Oh, berarti bisa apa namanya? Repair, terus sama reglue. Terus apa namanya? Itu tadi supaya lebih putih, supaya lebih kinclong lagi kan gitu ya. Oke. Kendala waktu ada lagi selain itu yang kalian, kalau dari Rena apa? Ada kendala apa selain tadi disampaikan waktu? Kan sama-sama semester 6 ya kan? Sama-sama kuliahnya sama bareng. Gimana tuh? Kurang lebih sama sih di waktunya. Terus sama di konsistensinya. Nah, itu kadang kan habis nganter terus lupa dikontenin. Nah, bingung nih loh. Oh iya, hari ini upload apa ya gitu. Bahan kontennya udah habis. Bikin konten apa lagi gitu. Oke. Itu manajemennya yang kalian lakukan gimana untuk terkait dengan ini ya, kontennya ya? Maksudnya apakah kalian bikin atau ngepostingnya ketika ada customer aja, ada bahan yang ada sepatu yang masuk kemudian baru dikontenkan, atau kalian ada manajemen sendiri harusnya dalam 1 bulan kita lakukan ini atau bagaimana? Oke, untuk konten ini yang nyetok itu saya ya, Mas. Jadi yang ngedit nanti Reina. Jadi setiap ada sepatu yang masuk, sepatu keluar itu dikontenin semua. Untuk dibikin konten atau enggaknya nanti, yang penting di shoot dulu, dibikin sebanyak-banyaknya lah, stok buat konten itu sebanyak-banyaknya. Nanti urusan untuk mengedit-edit, upload itu nanti Mbak Rina yang bahannya di kamu,
yang ngedit Riana supply-nya. Oke, ya berarti cukup ini apa namanya setahun ini cukup struggling ya, bisa berjalan dalam 1 tahun tuh luar biasa. Biasanya 3 bulan gitu kayak udah bosen biasanya kan, maksudnya kan apalagi cuman sampingan kan, ini yang jadi fokus kalian kan sebenarnya kuliah, dengan masih berjalan sampai setahun kan luar biasa banget. Dan ini usaha kalian jalankan berdua, ini pembagiannya gimana, atau yang punya siapa atau bagaimana usaha ini? Satu aja sih Mas. Oh satu aja, Nah, maksudnya satu. di pemiliknya adalah Fawas dan Reina sebagai apa? Support. Oh support. Support banget. Oke. Kalau dari dukungan orang sekitar, misal dari kampus atau dari orang tua, teman-teman itu gimana? Tanggapan mereka atau support mereka bagaimana? Kalau saya pribadi seneng sih Mas, karena dari keluarga itu terutama ibu itu selalu mempromosikan konten-konten yang udah dibikin itu, dipromosikan di WA, berusaha biar teman-temannya yang di WA itu bisa nyuci gitu, dan hasilnya pun ada gitu. Oh gitu. Dari ibu ada, terus dari teman-teman itu juga supportnya. Saya seneng sih Mas. Ada terus yang mau nyuci. Oh pelanggan. Itu juga pelanggan. Terus dari dosen-dosen pun yang udah tahu itu biasanya nyuci juga. Ada beberapa. Ini kalau misalkan mau nyuci gitu caranya gimana Pak Mas? Maksudnya kalau mau menyuci ke apa tadi namanya Brody Susker itu gimana? Caranya gimana? Bisa dicek di Instagram. Brody Susker tanpa spasi. Brody Susker tanpa spasi, nyambung gitu ya. Itu. Terus di Google juga ada. Itu kan ada Linktree. Di situ ada nomor WhatsApp. Nah, itu bisa dihubungi lewat situ aja. Nanti untuk mekanismenya mau diantar langsung ke tempatnya atau saya ambil. Oh bisa. Diambil bisa. Tapi ada minimumnya. Minimal 2 sepatu. 2 sepatu untuk daerah Karanganyar. Oh daerah Karanganyar. Oh Karanganyar Tangmangu kan. Itu beda lagi Mas. Tangmangu minimal 10 sepatu lah Mas. Jadi yo kalau bisa di apa namanya? Bisa diambil yo terus jangan Karanganyar jebok ya berarti ya. Gitu ya. Oke berarti cara untuk cuci sepatu untuk menghubungi bisa langsung kontak di Instagram tadi apa namanya bisa diambil minimal 2 pasang sepatu. Itu daerah Karanganyar. Oke, kalau harga per pasang untuk ada klasternya kan, maksudnya kategori nih khusus ini harganya sekian, khusus ini harga sekian gini-gini atau kategori tertentu? Kita mulai dari harga berapa ya? 20.000 kayaknya. 20.000 untuk sepatu wanita, woman shoes kayak flat shoes gitu. Flat shoes, oke. Nah, itu biasanya 20.000. Dipatok 20.000. Nah, untuk sepatu-sepatu biasa yang casual sneakers gitu ada 2 opsi treatment yang bisa diambil, itu fast clean dan deep clean. Fast clean itu dicuci di bagian luarnya aja, jadi nggak sampai ke dalam-dalam, itu harganya 25.000. Untuk yang deep clean itu cuci luar dan dalam. Oke. Itu harganya 30.000. 30.000. Nah, yang paling banyak dianu ya deep clean. Deep clean karena sekalian ya luar dalam. Oke, gitu. Tadi startnya awalnya mulai dari 20.000, ada 25.000 sampai 30.000. Ada lagi yang express itu 40.000. Itu yang 24 jam itu tadi. Maksimal 24 jam. Ada lagi yang hard clean. Hard clean ini dikhususkan buat sepatu yang emang bener-bener susah banget untuk dihilangin noda-nodanya itu. Dicuci itu susah banget, itu masuknya ke hard clean. Itu 40.000. Biasanya susah karena apa, Pak Mas? Noda apa? Noda-noda membandel kayak oli, terus sepatu-sepatu yang udah lama banget nggak telutoh ya Pak Mas. Yang udah lama banget nggak bisa dihilangin, terus jamur gitu.
Itu masuknya sudah harus hard. hard. Kalau dicuci deep clean biasa, dicuci biasa itu Nggak hilang. nggak bisa hilang. Oh. Kalau misalkan ini aku baru nyemplung ning sawah iki Mas Bang sepatu misalnya. Ada juga. Ada juga. Ada sepatu running. Oh. Sepatu running tapi banyak lumpur-lumpurnya gitu, udah Oh. kering. Oh. Ada yang masih basah juga ada. Lah terus itu gimana Mas? Maksudnya tetap hard clean. Oh maksudnya hard. Heeh. Karena sudah ya. Nodanya cukup banyak. Oh. Nggak bisa itu kalau deep clean doang nggak bisa. Karena tenaga yang dibutuhkan juga ekstra, Mas. Mm-mm. Tapi tetap maksudnya kalau dengan perlakuan sing kayak misalkan kecemplung got kayak gitu tuh tetap enggak dicemplung ke air gitu ya Mas? Enggak. Harus dikeringin dulu. Kalau udah kering baru dicuci. Wah, Jadi iya. kalau kondisi basah itu tidak direkomendasikan untuk dicuci. Treatmentnya juga jadi nambah panjang ya berarti ya. Makanya kita ambil waktu 2 sampai 3 hari. Estimasinya begitu. Oke. Terus awal tadi sudah dijelaskan memulainya bagaimana bisnis ini, kemudian dijalankan sampai sekarang mau hampir setahun. Raina sudah menjelaskan bagaimana manajemen kontennya yang harus dikerjakan dan lain-lainnya. Nah, untuk mengembangkan bisnis ini apa yang sudah kalian lakukan? Atau rencananya bagaimana? Kalau sekarang masih rencana itu kerjasama dengan outlet-outlet yang ada di Surakarta, menaruh poster di tempatnya mereka untuk dijadikan promosi. Jadi nanti di tempat mereka saya taruh poster Brodisius Care. Nanti kalau ada yang berminat untuk mencuci itu bisa di drop di tempat itu. Oh, oke. Ini misalnya teman-teman ada yang punya warung usaha juga, misalnya warung makan atau apa, bisa kerjasama dengan Brodisius Care. Kemudian kalau nanti ada yang mau cuci bisa di drop situ, nanti diambil sama Brodisius Care. Iya. Gitu. Ini syaratnya gimana? Atau semua UMKM, warung atau apapun bisa bekerja sama? Kita mengambil di daerah kota-kota dulu ya Mas. Kota maksudnya kota Karanganyar atau Yang kota rame. Solo? Solo sama Karanganyar. Oh, Solo sama Karanganyar. Rumah Iya. mana tuh, Mas? Karanganyar. Lah ya Karanganyar mana? Tasikmadu. Oh, Tasikmadu. Ya, oke. Itu kita cari outlet-outlet yang rame, yang ada potensinya lah gitu. Jadi sementara ini hanya di rumah untuk outletnya. Maksudnya belum membuka cabang. Iya. Yang dilakukan itu tadi pengembangannya melalui kerjasama mitra itu tadi. Iya. Oke. Jadi siapapun boleh ini. Boleh, siapapun Boleh. Jadi nanti kalau berkenan bisa langsung kontak di Instagram itu Iya. tadi. Oke. Selain itu, pengembangan apa yang nantinya akan kalian lakukan atau menuju ke sana? Ada kerjasama juga seperti franchise atau waralaba. Itu sama teman sendiri juga. Gimana itu konsepnya? Mas Farel. Jadi mereka yang mengeluarkan modal. Jadi kita nanti yang memberikan konten-kontennya, kita memberikan nama brand. Nama brandnya sama, Brodisius Care. Konsepnya sama seperti waralaba atau franchise ya. Ini berarti tadi yang pertama itu konsepnya mitra. Iya. Kemudian yang kedua ini franchise. Nah, kalau franchise biasanya kan harus beli berapa gitu, Pak? Maksudnya kayak ini beli brand pasang di sini atau mau taruh usaha Brodisius Care ini atau bayarnya gimana berarti? Hitungannya gimana? Hitungannya nanti udah ditentukan apa aja yang diperlukan untuk membuka cuci sepatu Brodisius Care. Adalah range-nya berapa? Nanti ketika udah dibelikan ya udah, nanti yang penting ada tempatnya. Lokasinya strategis di kota itu diutamakan. Nah, kalau udah ya udah. Jadi kalau yang pertama mitra itu ada biayanya enggak? Kita ambil, kalau mitra kita ambil potongan
seberapa banyak sepatu yang di drop di tempatnya itu, nanti kita kasih potongan dikasih komisi 10%. 10% Heeh. dari jumlah Dari jumlah sepatu yang di drop Oke, ini tersebut. barangkali buat yang ini ya, maksudnya buat ini apa, buat masyarakat juga yang mau ini ya. Ini kan sebenarnya jadi keuntungan kan, mereka nggak mau ngapain. Nggak Jadi ngapa-ngapain, nggak apa-apain kan. tinggal nerima barang aja Nerima gitu. barang dapat komisi kan, Iya. intinya seperti itu. Syaratnya itu tadi ada usaha yang mereka jalankan, nggak ada batasan usaha apapun itu. Pokoknya di situ apa namanya, nanti akan ditempel flyer, poster, kemudian nanti bisa di drop di situ, bisa langsung kontak, berarti teknisnya nanti kontak ke Brody Soskar baru diambil. Estimasi 2 sampai 3 hari nanti baru dikembalikan ke situ lagi. Itu harganya sama. Sama. Nanti juga kita infokan juga di sosial media kita. Oh, di Brody Soskar itu kita bisa ngedrop sepatunya di sini loh. Bisa di sini loh gitu. Ada tempat-tempatnya, kalau yang misal di daerah Solo mau di drop di warung depan Akbara gitu. Nah, itu bisa. Jadi nanti diinfokan di sosial medianya. Oke, tetap dibantu promosi dari Brody Soskarnya dengan kualitas harga yang sama. Iya. Tapi untuk mitranya dapat komisi 10% dari total itu tadi. Iya. Semakin banyak berarti komisinya semakin banyak. Oke, kalau kemudian kalau yang kedua tadi, yang sifatnya franchise. Karena franchise itu kan biasanya kayak misalnya McD aja ya. Kita mau franchise McD harus bayar 150 juta misalkan. Atau mau usaha Ginastel misalnya harus investasi 30 juta misalkan. Nah, kalau ini gimana hitungannya? Kalau yang di Brody Soskar ini? Gini Mas, karena ini masih rencana dan yang tertarik itu teman sendiri, itu kita usahakan untuk modal yang paling minim ya? Seminimal mungkin. Jadi dengan modal itu seenggaknya bisa membuka cucian sepatu gitu loh Mas. Nanti untuk pembagian komisi itu bisa dibicarakan lagi. Tapi untuk apa namanya, untuk franchise ini konsepnya tetap sama, kurang lebihnya tetap sama kan, kayak misalnya dia masuk, nanti yang mengerjakan si orang tersebut itu dia sendiri berarti. Dia sendiri yang mengerjakan. Oh, kalau ini franchise ini konsepnya SDM-nya dia sudah sendiri. Tapi kita cuma menyediakan barang-barang apa, alat-alat apa yang digunakan, terus kita ngasih brand juga. Termasuk ngasih pelatihan mereka? Iya. Oh gitu. Jadi franchise, jadi nanti sabun, sikat dan lainnya itu dari dari Brody Soskar, termasuk dengan apa namanya pelatihan. Kemudian nanti bisa ini sendiri, mengembangkan sendiri, beli brand ya namanya. Oke. Tapi kalau yang pertama konsepnya tetap masuk di kamu. Oke, ini cukup menarik juga. Barangkali ada yang ini tertarik ya dengan cuci sepatu ini, karena kalau di daerah Solo ini kan sebenarnya banyak ya Bang. Banyak banget. Tapi range-nya itu berapa? Kalau umumnya, pada umumnya sebenarnya ini kamu sudah menjalankan umumnya harga di pasaran atau masih di bawah? Ini udah mulai menyentuh harga pasaran ya Mas. Oh, harga pasaran. Berarti harga pasaran kurang lebih sekitar 30 ribuan. 30 ribuan. Ada juga yang 40 ribuan itu ada. Itu yang normal ya Mas, deep clean. Saingannya Dokter Tirta. Kalau itu wah jauh. Loh, jauh. Ya siapa tahu, kita berusaha saja, kan maksudnya tetap mengupayakan. Amin. Dokter Tirta, loh sainganmu loh. Gitu ya. Ada rencana lagi ke depan setelah ini untuk ininya enggak, apa, untuk pengembangan, terkait dengan pengembangan ada rencana lain selain kedua tadi yang mau dijalankan? Itu aja sih Mas. Gitu aja ya. Oke. Nah, terakhir sebelum kita tutup ini masalah keuangan. Maksudnya cash flow-nya. Cash flow-mu bagaimana? Maksudnya selama setahun ini dari awal kamu start mulai dari modal berapa? Kemudian sekarang omset dan lain-lainnya itu gambarannya aja gitu. Gambarannya aja kurang lebih bagaimana?
Oke, dari awal banget itu karena kita mulainya dari nol ya Mas. Itu bener-bener modalnya minimal banget. Kalau nggak salah itu berapa? 200-an ribu. 200.000 itu beli apa? Buat beli apa? 200.000, 300.000 lebih. Lebih. Hampir 500. Awal banget. Awal Ya, banget. kita sepakati misal 500 gitu ya. 500 itu Sekitar segitu. kalian bisa dapat investasi untuk alat apa aja? Yang pasti buat nyuci itu sabun, sikat. Sabun. Sikat itu ada beberapa macam. Ada yang standar brush, ada yang premium brush, ada yang sikat untuk insole, sikat kawat pun juga diperlukan. Terus yang pasti plastik ziplock yang buat wadah sepatunya itu, silika gel. Itu sih Mas. Yang buat jamur basic, ya, yang basic dulu. Nah, itu awal mulanya 500.000. Itu kan kalian belajarnya dari mana? Maksudnya mempelajarinya gimana? Atau ikut course, atau ikut pelatihan atau kayak gimana? Dari Dokter Tirta. Oh, gitu. Dok. Dokter Tirta. Dari YouTube. Karena di YouTube pun banyak Mas, tutorial gitu banyak. Jadi kita tinggal melakukannya aja. Otodidak. Jadi otodidak, belajar dari YouTube, kemudian nyoba dulu kan, trial dulu kan. Trial dulu butuh berapa waktu lama itu? Cepet, itu sekitar 1 mingguan. Cepet banget dong berarti. 1 mingguan. Itu untuk cucinya aja ya Mas. Untuk cucinya aja itu sekitar 1 mingguan. Belum yang lain-lain. Treatment lain-lain itu sambil jalan, itu sambil belajar juga. Oh, jadi di awal hanya melayani cuci ya standar aja gitu ya. Yang standar. basic aja dulu. Basic. Oke. Jadi belajar dari YouTube, otodidak, kemudian diimplementasikan, sekarang jadi nilai tambah uang jajan dan lain-lainnya. Nah, apakah sekarang juga masih menjadi tujuannya untuk meningkatkan uang jajan atau bagaimana? Untuk cash flow-nya sekarang bagaimana? Awal kan start mulai dari 500.000 kalian modal. Terus akhirnya bisa diceritakan sampai sekarang. Kalau masalah uang jajan bertambah. Ya, pasti ya. Kalau masalah keuangan dari awal sampai sekarang itu kita hitung dari plastiknya aja ya Mas. Plastik ziplock itu. Semakin banyak yang ziplocknya semakin terjual kan semakin untungnya semakin banyak gitu. Nah, plastik ziplock yang udah kepake itu sekitar 500 plastik. Itu kalau diambil rata-rata per plastiknya 25.000, ya berapa itu? Hitung sendiri. 25 kali 500. Intinya itu kan 500 pasang kan itu. Itu dari awal. Jadi kurang lebih sampai sekarang itu sudah mencuci 500 pasang. Iya. Itu kalian mengklasterkan enggak? Maksudnya dalam 500 pasang itu berapa customer yang melakukan repeat atau bagaimana? Itu kalian ada ini ya terkait dengan customernya, misalnya untuk nge-maintain customer supaya dia mau repeat lagi itu bagaimana? Ya dengan itu tadi, yang pertama itu voucher tadi karena nggak terlalu relevan sama customer, kita usahakan seloyal, se-humble mungkin dengan customer. Kita bikin brand awareness, bikin komunikasi yang bagus sama customer, itu bisa bikin repeat order meningkat juga. Terus kualitas juga itu bisa meningkatkan repeat order. Repeatnya itu berapa persen Mas? Kalian ngitung nggak? Maksudnya berapa customer yang dari sekian itu melakukan repeat gitu? Mungkin sekitar 40%. 40%? Banyak banget loh. Hampir 50% loh ya. Artinya kan puas kan dari kualitas, layanan dan lain-lain. Bisa dilihat di Google juga. Google Maps kan ada ratingnya itu. 5.0. Waduh. Itu ada sekitar 30 atau 40-an orang yang rating itu 30-nya teman sendiri. Enggak. Mati bongkar. Enggak. Bercanda. Oke. Itu kalau ada customer itu biasanya kalau misal
kelihatan puas banget itu saya kasih saran buat ngasih rating di Google Maps. Oh gitu. Jadi setelah nyuci saya WA, Mas tolong dong ini di rating di Google Hmm. Maps. Terus kamu ngasih gift apa gitu? Ada. Ada. Ya itu voucher tadi. Oh tak voucher. kasih. Mas saya minta tolong di apa namanya? Apa namanya? Di Rating. review. Heeh. Saya review kemudian dikasih ini. Oke, gitu. Terus omsetnya dalam 1 bulan kamu ngitungnya bagaimana? Dalam 1 bulan ini, dalam 1 bulan itu kurang lebih kamu bisa menghasilkan berapa? Bentar Mas, tak cek dulu. Oh gitu. Wis, ngeri. 2 juta Mas. 2 juta. 155.000. Itu HPP per ini berapa? Bisa jalan berapa persennya aja lah gitu. HPP Misalkan satu ini lah kan bisa di generalkan, misalkan satu pasang sepatu dari 30.000. Kalau misalkan untuk bahan produksi termasuk jasa dan lain-lainnya itu dalam satu pasang itu sebenarnya berapa gitu loh, kayak berapa persennya sih itu untuk kebutuhan itu. HPP-nya kalau termasuk dengan jasanya ya Mas, Mhm. itu sekitar 40 sampai 50%. Wush. Oh iya tadi belum disinggung. Kalau masalah AdSense itu kalian menganggarkan nggak? Maksudnya kan nggak semua di AdSense kan, Ya. AdSense kan. Apa namanya? Dipromotkan, diiklankan. Itu kalian ngebudget nggak? Dalam satu hitungan tertentu lah ada dibudgetkan khusus gak? Kalau khususnya sih nggak ada sih, cuman kalau ada yang sekiranya bakal naik nih dengan iklan, nah kita ambil coba yang paling rendah dulu. Nanti kalau masih berpotensi naik lagi kita tambah lagi. Oh berarti tergantung juga ya, maksudnya Iya. enggak ada batasan mau kita sebulan ini cukup 100.000 misalkan buat promosi, enggak ya? Berarti ya tergantung, kalau makin oke berarti naikin lagi. Oke. Bagus. Tadi caranya sudah, cara untuk apa namanya pakai jasa Brodisius Care ini sudah. Nah biasanya kalau nyuci di apa namanya di cuci baju dan lain-lain itu kan macam-macam toh, apa namanya wanginya, ininya itu kan macam. Kalau di Brodi gimana? Iya sama. Kita Sama? ada beberapa parfum aromanya itu ada beberapa. Apa? Ada apa aja? Coffee, candy, bubble gum, dan hill blue. Waduh. Cukup banyak ya. Lumayan. Ada bubble gum, kopi, terus candy. Wah, bener kayak permen gitu berarti. Dan hill blue. Wush. Cowok-cowok biasanya pakai Dan hill blue. Oh, itu sama. Jadi, Mas saya mau cuci tapi mau parfumnya yang ini gitu, bisa request gitu bisa. Oke. Jadi range-nya dari 20 sampai 40-an, 40 ribuan tergantung dengan kondisi sepatu yang mau dimasukkan kan gitu kan. Kalau jenis-jenisnya semua sepatu bisa kecuali sepatu kuda ya intinya gitu. Gitu gue angel loh nyuci sepatu kuda malah selentak. Gitu. Terakhir ada yang mau disampaikan Pak Mas? Ada promosi khusus nggak untuk hari ini buat yang nonton ini misalkan? Boleh. Oh boleh. Buat yang nonton ini bisa ditunjukkan aja ke saya atau di Instagramnya Brodisius Care. Nanti saya kasih potongan dari 30.000 jadi 25.000. Weh. Jangan lupa di follow. Ya yang penting di follow dulu. Ya, ada potongan buat yang nonton apa namanya podcast ini ya kan, obrolan ini. Jadi tinggal nanti dikirim aja screenshot kayak gitu ya, dikirim Ya, ke boleh. apa namanya, dikirimkan ke admin, nanti ada potongan itu tadi. Oke, terima kasih. Oke, semoga apa namanya omsetnya nambah terus. Amin. Nambah terus, bisa berkembang, bisa nambah mitra, nambah franchise di mana-mana, terus bisa bermanfaat buat yang banyak orang gitu ya. Dan tentunya bisa menginspirasi mahasiswa yang lain gitu ya. Thank you.